Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riduna Pohan dengan NIM 22002049 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi yaitu Profesor Dr. Rusdinal MPD dan Ibu Widiawati SPD MPD. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, perubahan dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja, melainkan bisa berupa perubahan pola pikir atau perubahan suatu masyarakat. Sedangkan perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh manajer atau pimpinan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sehingga dapat mencapai sasaran strateginya. Pengembangan organisasi tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga mempunyai pengaruh dalam organisasi. Berikut berbagai pengertian pengembangan organisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain yang pertama yaitu menurut Robbins, mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengubah sikap, nilai, dan keyakinan diri. Yang kedua yaitu menurut Prince dan Bell, pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan perubahan organisasi. Dan yang ketiga yaitu menurut Benis, pengembangan organisasi adalah suatu tanggapan terhadap perubahan suatu strategi kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksud untuk merubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi agar organisasi dapat menyesuaikan secara lebih baik dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru serta tingkat kesulitan perubahan itu sendiri. Yang keempat yaitu menurut Indra Wijaya, bahwa penerapan pengembangan dalam organisasi dapat dilakukan dengan bantuan konsultasi ahli secara sistematis dengan dukungan pimpinan dan anggota organisasi lainnya. Materi yang kedua yaitu karakteristik pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu perubahan terencana. Perubahan bersifat terencana yang dilakukan seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan melibatkan banyak pihak. Yang ketiga yaitu berorientasi kinerja, menekankan pada cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Yang keempat yaitu pendekatan sistem, memperhatikan hubungan antara relasi antara unit dan aktivitas sebagai suatu kesatuan sistem. Yang kelima yaitu menggunakan metode ilmiah sebagai pendukung pengalaman praktis. Materi yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan pengembangan organisasi. Adapun manfaat pengembangan organisasi yaitu yang pertama menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota administrasi. Yang kedua yaitu menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Yang keempat yaitu menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan organisasi. Menurut Robbins tahun 1984, tujuan pengembangan organisasi pada umumnya diarahkan pada dua tujuan akhir, yaitu peningkatan keefektifan organisasi dan peningkatan kepuasan anggota. Selain itu ada juga tujuan pengembangan organisasi yang pertama yaitu meningkatkan timbulnya
kompensasi terhadap masalah organisasi baik dalam kelompok maupun antar kelompok sebaiknya. Yang kedua yaitu terciptanya lingkungan di mana otoritas peran berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterbukaan komunikasi secara horizontal, vertikal, dan dialog. Yang keempat yaitu menaikkan tingkat antusiasme dan kepuasan personal dalam organisasi. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.